Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Alma Eka Ardianti dengan NIM 2020-53038. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video presentasi mengenai penelitian kuantitatif guna memenuhi tugas 3 mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian kuantitatif. Di sini contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh perumusan masalah di sini adalah dari buku Bobby 2005. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini sistem core banking. Tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini, sehingga dapat diketahui apakah benar-benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum, yaitu apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif itu sendiri. Pada bahasan ini juga diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data pada penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, C-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan karena kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik yang digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini merupakan komponen dari proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengujian instrumen. Pengujian instrumen, lalu format dan sampel. Selanjutnya, rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisa data, dan yang terakhir kesimpulan data.
Di sini di dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu format dan sampel, dan yang kedua yaitu pengembangan instrumen, yang akhirnya nanti akan menjadi pengujian instrumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada suatu masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif, yaitu yang sudah dibahas pada awal tadi di buku Bobby 2005. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived easy of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian yang dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih. Dalam arti variabel yang berdiri sendiri. Contoh rumusan masalah deskriptif adalah yang pertama, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan pada pemanfaatan teknologi informasi di PTA. Yang kedua, bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Ketiga, bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Dan yang keempat, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu rumusan masalah komparatif, adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif adalah apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer. Lalu yang terakhir adalah rumusan masalah asosiatif, adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan antara rumusan masalah asosiatif ini, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Contoh dari rumusan masalah asosiatif sendiri yaitu apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan. Selanjutnya, contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Di sini diambil dari sumber penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005. Saat ini, pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah, yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan atau mandatory,
Namun, ketidakpuasan pengguna pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekanan perhatian pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sistem manusia sama pentingnya untuk mendapat perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficacy dan end-user computing satisfaction. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei atau kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived easy of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa datang. Variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti oleh seorang peneliti akan dapat membantu memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya dari bagi variabel terkait atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang bersifat berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan ditelitinya. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau independent variabel. Biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variables atau right hand side variable atau RHS. Merupakan hasil manipulasi penelitian, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Variabel yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable, disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left hand side variable atau LHS. Ditinjau dari sifat variabel dapat diberikan menjadi variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Untuk variabel kualitatif sendiri merupakan variabel yang menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif atau yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Dengan data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Yang kedua yaitu variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit ataupun data kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel. Yang pertama yaitu berdasarkan kategori atau kategorial, yaitu binari atau dikotomus, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Yang kedua nominal atau non-ordered polytomus. Dalam skala nominal digunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis.
Misalnya jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan lain-lain. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin menggunakan kode 1 dan perempuan kedua. Begitupun dengan contoh yang lain. Yang kedua yaitu variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu. Misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau Adler Polytmus. Contohnya yaitu skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. Yang ketiga yaitu variabel ukur atau metrik variabel memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak, misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak, contohnya perhitungan variabel. Nah, untuk mengukur variabel kita menggunakan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya dari segi validitas atau kesahihan yang merupakan sejauh ini yang merupakan alat pengukur untuk mengukur yang dimaksudkan untuk diukur. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau kuantitatif. Jadi suatu jenis variabel, baik itu nominal, ordinal, interval, dan rasio, memiliki sifat-sifat seperti pada tabel 1, yaitu seperti tabel ini. Memiliki sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel, yaitu difference, order, distance, dan unique origin. Selanjutnya, pembagian data dalam suatu variabel. Data dibagi menjadi jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di dalam kualitatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Dan pada jenis data kuantitatif dibagi dua menjadi, yaitu interval dan rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai pada dasarnya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalani fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tersebut. Jika penelitian menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur untuk menjadi tujuan penelitian. Pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten, apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu alat yang diukur tidak reliable pasti tidak valid. Gitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Berikut merupakan gambar dari validitas dan reliabilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.